Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, semoga ing dalu punika kita tansah manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam acara pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku insan penganut ajarannya. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini saya akan berikan pengajian singkat saya dengan judul penjagaan Allah bagi yang menjaga hak Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis akhfadillaha yakhfad, jagalah hak Allah, niscaya insya Allah Allah akan menjagamu. Dilanjutkan surat Quran surat Qaf ayat 32 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidhim man khasyiya rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yang artinya inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran surat Qaf ayat 32 sampai 33. Jamaah yang dirahmati Allah, yang mana bentuk penjagaan hak Allah itu seperti yang pertama, menjalankan sholat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang penting untuk kita jaga. Yang kedua, menjaga bersuci, karena bersuci ini adalah pembuka dari pintu sholat. Yang ketiga, menjaga kepala dan perut, bentuk menjaga kepala dan menjaga pendengaran, penglihatan dan lisan dari berbagai keharaman. Sedang bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara yang haram. Menjaga apa yang ada di dalamnya juga, yaitu memasukkan sesuatu di perut kita berupa makanan dan minuman yang haram. Nah, ini harus kita jaga. Yang keempat, menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima, belajar ilmu agama sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan pada yang lain. Dari bentuk penjagaan ini, Allah itu tidak tinggal diam. Apa yang kita lakukan
Allah juga akan membalasnya. Jadi apa saja balasan bagi orang-orang yang menjaga hak Allah ini? Ada beberapa hal di sini bentuk penjagaan Allah kepada kita atau terhadap orang-orang yang menjaga hak Allah ini. Yang pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, pada anak kita, keluarga kita, harta. Di mana dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga, mengawal malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Itu balasan yang pertama. Kemudian balasan yang kedua, jika ia menjaga hak Allah pada waktu kita muda dan masih kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaga pendengaran, penglihatan, daya kekuatan, serta kecerdasan. Ibnu Rajab pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun, usia yang cukup lama. Namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, hadhihi jawarihu khafidnaha anil ma'asi fis sighari fakhafidhu Allahu alaina fil kibar. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya, Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Jadi ini sudah sangat jelas sekali bahasanya kalau kita berusaha sekuat tenaga ketika di waktu muda kita menjaga hak-hak Allah ini, insya Allah Allah akan menjaga kita pada waktu kita di usia lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah, balasan yang ketiga, begitu pula Allah akan menjaga keturunan orang-orang soleh yang selalu taat pada Allah. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh. Difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ammal jidaru fakana ligula maini yati maini fil madinati wa kana tahtahu kang zulahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan,
Barang siapa seorang mukmin itu mati, artinya ia selalu menjaga hak Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Kemudian balasan yang keempat, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, Al-Ghani, tidak butuh pada hambanya. Kemudian di antara bentuk penjagaan dari gangguan adalah Allah akan menjaga hamba beriman dari gangguan hewan. Ibrahim bin Adham, ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular, lalu berada pas di mulutnya. Ular tersebut terus bergoyang sehingga terdengar suara. Namun Ibrahim bin Adham terus terjaga dari ular tersebut sampai ia terbangun. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian balasan yang kelima, yaitu balasan yang terakhir, yaitu penjagaan yang lebih dari 4 penjagaan di atas, yaitu Allah akan menjaga agama dan imannya serta menjaganya dari syubhat dan syahwat yang haram. Syekh Muhammad juga berkata, malam yakhfadillaha fa innahu la yastahiqun ayyahfadhullahu azza wa jalla. Siapa saja yang tidak menjaga hak Allah, berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu bentuk-bentuk penjagaan yang harus kita jaga supaya kita juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat disimpulkan di mana bentuk-bentuk menjaga hak Allah itu, yang pertama menjalankan sholat. Itu menjalankan sholat. Yang kedua menjaga bersuci. Yang ketiga menjaga kepala dan perut. Yang keempat menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima belajar ilmu agama sehingga kita dapat menjalankan ibadah dan muamalah secara benar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga hak-hak Allah ini, supaya kita juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu pengajian singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.